Film dimulai pada suatu malam saat pesta di suatu rumah yang dihadiri oleh anak-anak muda. Mereka bersulang dan berpesta dengan minum serta tidak lupa sesi curhat bersama. Kemudian setelah itu, Kate menunjukkan suatu aplikasi hitung mundur kalori dan menunjukkannya kepada teman-temannya. Tidak lama setelah itu, temannya menunjukkan aplikasi hitung mundur tersebut, namun bukan aplikasi itu yang dimaksud. Kate pun mengadakan tantangan untuk mendownload aplikasi itu. Siapa yang paling dekat kematiannya akan minum semua gelas di meja. Aplikasi itu bernama Countdown. Namun sedihnya, Kurt mendapatkan sisa waktu kematiannya hanya 3 jam saja. Karena melihat pacarnya kalah dan harus minum semua itu, Evan pun datang dan membantu meminum semuanya. Pada saat pulang, Evan yang sedang mabuk ingin mengemudikan mobil Kurt. Namun, Kurt yang terlihat itu berbahaya akhirnya berjalan pulang dengan jalan kaki. Kurt pun melihat aplikasinya dan ternyata dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Saat mulai pulang, dia pun melihat hal menyeramkan, seperti orang yang mengikutinya dan sampah yang terlihat seperti hantu. Dia bergegas untuk pulang ke rumahnya, dan saat di rumah, dia pun mencoba untuk mematikan ponselnya, berharap aplikasi itu akan berhenti. Saat di kamar mandi, dia merasakan sesuatu yang aneh, dan tiba-tiba dia pun diserang dan mati dalam keadaan mengenaskan. Ponselnya tiba-tiba menyala dan menunjukkan waktu kematiannya habis. Di sisi lain, Evan yang mabuk tadi akhirnya kecelakaan dan menabrak pohon sehingga dia melihat pohon yang menembus langsung di mobil tempat Kurt duduk tadi. Film Countdown ini pun dimulai. Edisi awal dimulai di sebuah rumah sakit yang tampak biasa saja. Seorang perawat bernama Quinn menjalankan tugas magangnya di sini dengan penuh semangat. Tidak lama setelah itu, dia masuk ke ruangan terlarang dan melihat Evan yang duduk di sana. Mereka bercerita, dan Evan mengatakan hal janggal tersebut. Dia memperlihatkan aplikasi itu dan mengatakan bahwa pacarnya mati akibat dari aplikasi tersebut. Apakah pacarnya ikut bersama atau tidak saat itu, hasilnya sama saja dan waktunya sangat pas dengan aplikasi itu. Saat akan pulang, Quinn pun mendapatkan undangan untuk mendownload aplikasi itu, dan dia melihat waktunya hidup tinggal 2 hari lagi. Saat di kamarnya, dia mendengar suara aneh di dalam lemari dan mencoba untuk memeriksanya. Dan ternyata di dalamnya adalah adiknya Jordan yang sedang mesra-mesra dengan pacarnya. Gak ada akhlaknya adik. Setelah itu, ayahnya pun mengajak Quinn untuk pergi ke makam ibunya pada hari Sabtu dan ia menyetujui rencana itu. Esok harinya, di rumah sakit Evan sedang terlihat cemas dan ketakutan melihat waktu kematiannya tersisa 3 menit saja. Dan dia pasti tahu dia akan mati saat operasi. Ia pun kabur dan menghindari operasi itu. Dan ternyata dia melanggar kesepakatan pengguna. Dia melihat sosok bayangan hitam yang sedang melihatnya dari jauh. Dan hal creepy pun terjadi. Evan melihat waktu kematian yang tersisa 1 menit. Dan dia terjebak di sebuah ruangan. Dan akhirnya dia melihat sosok hantu menyerupai pacarnya. Dan dia pun mati bertepatan dengan waktu di aplikasinya habis. Quinn yang penasaran lalu mengambil HP Evan dan mencoba melihat aplikasi itu. Dan benar saja, waktu dari aplikasi itu sudah habis. Setelah melihat hal tersebut, Quinn pun membatalkan rencananya untuk pergi ke makam ibunya karena merasa bahwa hal tersebut akan membuatnya mati. Dia pun melihat aplikasinya dan ternyata dia telah melanggar kesepakatan pengguna. Dia pun diajak oleh dokter untuk memeriksa pasien koma dan dia tidak fokus dalam bekerja. Dia pun langsung melaporkan pelecehan tersebut ke perawat seniornya Amy. Akan tetapi dokter tersebut berhasil mengalihkan perhatiannya dan tidak menanggapi Quinn. Pada malam harinya, dia pun mencari di internet tentang berita aplikasi tersebut. Dan dia menemukan banyak berita tentang kematian yang disebabkan oleh aplikasi tersebut. Salah satunya adalah pacarnya Evan. Dia pun langsung menutup laptopnya dan kaget melihat sosok menyeramkan di depannya yang kemudian hilang. Ia mencoba untuk menghancurkan aplikasi itu, namun gagal. Dia pun pergi ke counter di pagi hari untuk membeli ponsel baru, berharap agar aplikasi itu hilang. Namun ternyata aplikasi itu secara otomatis ada lagi di HP itu. Setelah itu, dia pun melihat sosok mengerikan itu ada lagi dari kaca mobilnya dan mencoba mencekiknya di mobil. Dan akhirnya dia diselamatkan oleh pembeli dari toko tadi yang juga mempunyai aplikasi yang sama.
Setelah itu, mereka bertemu di bar dan membicarakan cara mengatasi aplikasi tersebut. Dan kemudian mereka sepakat untuk mengunjungi pendeta untuk mengatasi aplikasi tersebut. Dia pun menceritakannya ke pendeta tentang iblis dan roh-roh yang mengganggu mereka, dan menyarankan mereka untuk mengunjungi orang yang tepat. Namun tidak lama setelah itu, temannya yang cowok, Matt, dihantui sosok misterius di dalam kamar mandi. Dan ternyata hantu tersebut menyerupai sosok anak kecil dan mengganggunya. Pada malam harinya, mereka berdua pun mengunjungi gereja dan bertemu dengan pastor di sana. Dan mereka meminta bantuan dari pastor tersebut sambil menceritakan kisah dari sebuah iblis bernama Ozin. Dia percaya bahwa hantu itu penyebab dari aplikasi tersebut. Kemudian mereka mengunjungi kantor tersebut untuk meretas aplikasi itu, dan voila, dia berhasil meretasnya dan menambah umur dari aplikasi tersebut. Dia melihat nama adiknya dan memutuskan untuk mengubah durasi dari aplikasi tersebut. Dia pun mengajak Matt untuk bermalam bersama demi menjaga satu sama lainnya, dan dia memutuskan untuk tidur bersama Queen di kamarnya. Saat tengah malam, Queen terbangun dan melihat sosok yang ada di pintu kamarnya, dan ternyata itu adalah Matt, dan yang bersamanya di kasur adalah setan tersebut. Lalu Queen melihat aplikasi tersebut, dan durasinya berubah seperti semula dan sama seperti Matt. Di rumahnya, Jordan yang terbangun karena suara telepon dari Queen pun mendapatkan kejadian yang menyeramkan. Dan dia melihat lagi aplikasinya, dan ternyata durasinya kembali seperti semula. Jordan pun dihantui oleh sosok tersebut dan bersembunyi di bawah kasurnya. Dia terus memanggil nama Jordan dan berusaha menakuti Jordan. Queen pun datang bersama Matt dan mengajaknya untuk pergi ke gereja kemarin untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan iblis tersebut. Pastor tersebut menyarankan untuk membuat lingkaran sihir, dan mereka pun membuatnya di bawah tanah untuk berlindung dari iblis tersebut. Benar saja, iblis itu pun datang dan membuat hal menyeramkan. Namun saat akan menyerang dan masuk, dia tidak bisa karena ada penghalang dari lingkaran sihir tersebut. Namun iblis tersebut tidak habis akal dan menyerupai adik dari Matt, dan ternyata Matt tertabrak mobil dan akhirnya mati dengan waktu yang sama dengan aplikasi tersebut. Saat mengantar Jordan ke rumah sakit, ia pun bertemu dengan Dr. Sullivan dan mengobati Jordan. Setelah itu, adik kakak itu saling memaafkan satu sama lain dan akhirnya berpelukan. Lalu Queen memutuskan untuk menggoda Dr. Sullivan dan mengajaknya untuk bertemu di gedung tertutup. Niatnya sih main bareng ini. Dokter itu pun mencari Queen di gedung tertutup itu dan mencoba untuk membunuh dokter tersebut. Tapi ternyata iblis itu menolong Dr. Sullivan. Queen terus mencari di mana Dr. Sullivan untuk membunuhnya. Namun mereka langsung baku hantam di sana dan Queen menendang burung dokter tersebut. Namun masih sama, dokter itu berhasil selamat dan kabur. Sementara itu, Jordan yang memiliki waktu yang sedikit berusaha untuk bersembunyi dari iblis tersebut di sebuah ruangan tertutup. Tapi dia diserang oleh iblis tersebut dan berusaha untuk membunuh Jordan. Namun di saat itu, datanglah Queen yang berusaha untuk bunuh diri dengan menggunakan serum dosis tinggi. Tentu saja, iblis tersebut berusaha memperdaya Queen dengan menyerupai ibunya untuk mencegahnya melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Queen tidak terperdaya dan tetap menusuk serum tersebut, dan akhirnya dia terbaring tidak berdaya, sehingga kutukan itu pun berhasil dipatahkan dan membunuh iblis tersebut. Setelah iblis itu terbunuh, Queen memberikan petunjuk kepada adiknya Jordan untuk menyuntikkan Narcan sebagai obat penawar dari racun yang telah disuntiknya. Alhamdulillah, Queen berhasil selamat dan terbangun kembali. Esok harinya, ia mengunjungi makam ibunya bersama ayah dan adiknya. Tidak disangka, ternyata ia melihat lagi HP-nya dan melihat update terbaru dari aplikasi Countdown 2.0. Sungguh ending yang sangat tidak ada akhlak. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan film Countdown 2019. Dari film ini kita dapat mengambil pesan bahwa janganlah kita mencoba sesuatu yang sangat berbahaya. Walaupun dari luar terlihat biasa saja, namun bahkan normal sekalipun memiliki bahaya besar di dalamnya yang mungkin juga dapat merenggut nyawa kita. Contohnya miras, seks bebas, dan narkoba. Janganlah kalian sesekali coba ya guys. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.